Kami datang di tempat kudus-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Kami ke tempat kudus-Mu Tuhan dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Engkau dalam sepanjang hidup kami ya Bapa. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ya Bapa. Layakkan kami, urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarkanlah hati kami untuk mempunyai hati yang rindu akan Engkau. Rindu memuji, memuliakan nama Engkau dengan penuh sukacita ya Bapa. Mungkin saudara kami yang terbeban berat, mungkin sakit, mungkin ada masalah, tetapi kami percaya datang di tempat kudus-Mu ini Tuhan, Engkau melepaskan semuanya dan Engkau memberikan kami sukacita yang penuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku halang-Mu. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku halang-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu.
sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku Allahku. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini Tuhan, penuh kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh
Kami sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau jadikan kami alat-Mu yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Yang Engkau pakai dengan luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini Tuhan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Amin. Beri suara-suara yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ada sukacita saudara kasih? Kurang kenceng ya. Ada sukacita? Haleluya. Kita percaya di saat kita sukacita, Roh tercurah ada dalam kehidupan kita. Kita berdiri ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semua
Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Beri sorak-sorak meriah bagi Allah kita. Silakan kembali saudara kasih. Baik, kita akan persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi hidup kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang
dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Ferdilahe. Kami undang tempat ini, waktu dan tempat kami persilakan. Sebabnya kami percaya pagi hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau membawa perubahan dalam hidup kami. Bahkan Engkau membawa pemulihan dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan. Engkau mengajari kami jalan-jalan-Mu. Engkau mengajari kami kebenaran-Mu. Dan biarkan kami boleh hidup dalam jalan-jalan dan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan tolong kami, biar Roh Kudus juga yang akan menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga semua kami pulang, kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami dipulihkan. Bahkan kami melihat visi-visi baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya hari depan penuh pengharapan Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kuduskan kami semua. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Mari hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang keempat. Kita baca ayat yang pertama. Keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama. Satu ayat aja kita baca. Nah, perhatikan baik-baik, ini kisah tentang Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Untuk Musa diutus untuk kembali ke Mesir untuk menyelamatkan orang Israel dalam perbudakan. Nah, ini bagian-bagian dari percakapan Tuhan dengan Musa, ya. Nah, lihat ayat yang ke-1 di pasal yang keempat. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Perhatikan ini. Musa menjawab Tuhan ketika dia diutus. Tuhan bilang apa? Musa bilang apa? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, bukanlah tanpa alasan ketika Tuhan menyuruh Musa, lalu Musa menjawab, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku, bahwa aku ini, bahwa diutus Tuhan, bahwa Tuhan telah menampakkan diri kepadaku untuk menyelamatkan orang Israel. Ini bukan tanpa alasan, karena sebenarnya dalam Kisah Rasul pasal 7, tolong ditunjukkan kepada saya ayat yang ke-24, Musa pernah ngalami bahwa orang Israel tidak percaya kepadanya. Lihat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 24, ketika itu ia melihat saudaranya dianiaya, seorang saudara dianiaya oleh Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Lalu lihat ayat 25, pada sangkanya, jadi Musa mengira kalau dia menolong saudaranya yang dianiaya, Musa mengira bahwa saudara-saudaranya akan mengerti, akan tahu dan akan percaya bahwa apa? Allah telah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Jadi Musa sebelumnya pernah pengen nyelamatin orang Mesir, orang Israel,
Bahkan dia sudah pernah menolong orang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir dengan membunuh orang Mesir. Dia berpikir, dengan kalau aku lakukan ini, mereka bisa percaya bahwa aku ini diutus Tuhan untuk menolong mereka. Tapi pada kenyataannya orang-orang saudaranya, orang Israel justru melaporkan dia kepada orang Mesir, Firaun. Lalu akhirnya Musa melarikan diri di padang gurun Midian 40 tahun lamanya. Jadi bukan tanpa alasan kalau dia berkata, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Karena sebelumnya Musa pernah punya pengalaman tidak dipercayai. Ya. Makanya dia ngomong, Tuhan, kalau mereka nggak percaya gimana? Ya. Tapi perhatikan baik-baik ya. Ya. Secara manusia memang kita ini kalau pernah percaya orang, lalu orang kemudian membuat salah dan kita kemudian kehilangan kepercayaan, kita tentunya tidak mau percaya lagi kepada orang itu. Amin. Bisa bilang amin? Nah, tapi Tuhan beda. Lihat jawaban Tuhan kepada Musa. Nah, sebelum saya jawab, coba lihat kembali. Dalam pasal yang keempat kembali, lihat ayat yang kedua. Lihat ayat yang kedua kembali. Lihat. Tuhan, lihat. Keluaran pasal 4 tadi, ayat 2. Lihat ayat 2. Lihat. Tuhan berfirman kepadanya. Apa kata Tuhan kepada Musa? Apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa. Tongkat. Ayat 3. Firman Tuhan, lemparkanlah ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi apa? Ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat kembali di tangannya. Lihat ayat 5. Lihat ayat 5. Supaya apa? Mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi ketika Musa berkata, bagaimana kalau mereka nggak percaya? Tuhan bilang begini, lempar tongkatmu, tongkat itu jadi ular dan pegang kembali ekornya, lalu ekornya itu ular itu menjadi tongkat kembali. Lalu Tuhan bilang, ini kasih tahu kepada mereka bahwa Tuhan telah menampakkan dirimu. Tapi lihat ayat 6. Ayat 6. Lalu firman Tuhan kepada Musa, kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dan dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah dikariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam baju. Musa memasukkan kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, lihat ayat 8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak apa? Mengindahkan tanda mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Mujizat yang pertama apa tadi? Tongkat jadi ular. Mujizat yang kedua, Musa masukkan tangannya di jubahnya, lalu tangannya jadi kusta. Lalu dimasukkan lagi, tangannya jadi sembuh. Mujizat yang kedua Tuhan berikan. Tapi lihat ayat yang ke-9. Nah, lihat ayat 9. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil, apa saudara? Itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Lalu Tuhan bilang begini, kalau dua mujizat mereka tetap tidak percaya bahwa aku mengutus engkau Musa, maka lakukan yang ketiga, ambil air sungai Nil, lalu engkau tuang, lalu air itu menjadi darah. Jadi berapa mujizat yang Tuhan tunjukkan? 3. Saya pertama kali baca ayat ini saudara, ya, dalam renungan khotbah saya sudah tahu ayat ini, sudah berapa kali kita baca. Tapi saya kaget ketika Tuhan singkapkan satu kebenaran ini. Dengar ya, ya. Yang minta tolong supaya dikeluarkan dari Mesir itu siapa? Orang Israel. Bahkan berulang-ulang mereka minta tolong.
Lalu Tuhan kirim Musa untuk menolong mereka. Musa punya pengalaman orang Israel tidak percaya kepadanya. Makanya Musa berkata, kalau mereka nggak percaya gimana? Saya kalau jadi Tuhan, saya akan bilang sama Musa, Musa kasih tahu, emang yang butuh siapa? Situ yang minta tolong kok. Betul nggak? Kalau nggak percaya, ya wes. Betul nggak? Anda sering mengatakan itu nggak kepada orang yang mau ditolong tapi nggak percaya? Ya. Seharusnya kalau saya jadi Tuhan, dan saya yakin Anda juga kalau jadi Tuhan, Anda akan berkata, emang yang butuh siapa? Aku loh udah ngutus Musa, tetap kau tidak percaya, ya itu urusanmu. Kau kan minta untuk aku tolong, dilepaskan dari Mesir. Sekarang aku udah bertindak menolong engkau, tapi kau tidak percaya. Itu harusnya kalau kita yang Tuhannya. Tapi saya heran dengan Tuhan, dengar ya. Orang gak percaya, mau ditolong gak percaya. Ya. Tuhan kasih tunjuk berapa mujizat? 3 mujizat. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong, kasih tunjuk 1 mujizat. Kalaupun mereka gak percaya, ya sudah. Tapi Tuhan kasih tunjuk 3 mujizat. Berarti saya mau beritahu, kalau orang Israel itu pengen ditolong Tuhan, maka saya mau beritahu, Tuhan itu lebih pengen lagi nolong mereka. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Kalau engkau berkata, Pak saya pengen ditolong Tuhan, saya mau beritahu, Tuhan itu lebih pengen nolong Anda. Makanya dia sampai begitu sabar. Orang gak percaya, ya udah kalau gak percaya yang pertama kasih tunjuk mujizat yang pertama. Oh ya udah kalau mereka gak percaya juga kasih tunjuk mujizat yang kedua. Ya. Oh kalau mereka gak percaya lagi, ya udah Tuhan bilang kepada Musa, kasih tunjuk mujizat yang ketiga supaya mereka percaya bahwa aku mengutus engkau Musa untuk menolong mereka. Saya baca ayat ini saudara, saya jadi terbuka mata saya bahwa seringkali kita ngomong, aduh Tuhan tidak mau tolong saya. Saya mau beritahu, orang lain mungkin tidak mau tolong engkau, tapi Tuhan sangat pengen nolong kita. Tapi Pak, Tuhan kayaknya pilih kasih Pak, Tuhan kayaknya nggak sayang sama saya. Tuhan itu kok kayaknya ya gimana ya Pak ya, saya sudah berdoa, kok Tuhan tidak bertindak, Tuhan mungkin tidak mau tolong saya. Saya mau beritahu demi kebenaran firman Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak niat nolong, ngapain dia tunjukkan 3 mujizat supaya mereka percaya? Kenapa Tuhan sampai kasih 3 mujizat? Karena saya mau beritahu, karena Tuhan pengen mereka percaya. Kalau mereka percaya, maka semua kebutuhan mereka, semua apa yang mereka minta dari Tuhan, Tuhan bisa tolong mereka. Makanya saya mau beritahu ya, tidak ada Tuhan sebaik Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang kita setengah mati minta tolong, dia nggak mau tolong. Dia bukan Tuhan yang jual mahal. Dia bukan Tuhan yang jual mahal dimintai tolong lalu berkata, emang siapa yang butuh? Siapa butuh siapa? Dia bukan kayak gitu. Tapi dia justru tunjukkan bahwa benar-benar Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, yang mau menolong kita. Saya mau tunjukin 1 ayat dalam Alkitab. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Lihat ayat yang ke-5. Yohanes ayat pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah lihat ayat 6. Ayat 6. Lihat, firman Tuhan berkata begini ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Apa katanya? Maukah engkau sembuh? Nah sebelum saya baca di ayat yang ke-7, coba lihat dulu bersama-sama dengan saya ayat yang ke-3. Sebelum saya nanti bahas ayat yang ke-7, supaya saudara bisa mengerti. Ayat yang ke-3, lihat. Dan di serambi-serambi itu berbaring apa saudara?
sejumlah besar orang sakit. Yang pertama orang sakit apa? Orang-orang buta, jamak, berarti orang butanya lebih dari satu. Orang-orang timpang, berarti orang timpangnya lebih dari satu. Orang-orang lumpuh, berarti orang lumpuhnya bukan cuma satu, bukan hanya orang itu yang 38 tahun. Orang lumpuhnya itu banyak yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, kembali ayat 6. Tuhan ngomong kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Nah, lihat jawab orang itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan, Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Orang itu malah curhat ke Tuhan. Tuhan, gak ada orang yang menolong aku. Setiap kali aku mau lompat ke kolam sudah ada orang yang mendahului aku. Loh, saya mau beritahu, kalau Anda nawarkan pertolongan kepada seseorang, lalu orang itu banyak mulut, ya, gak langsung ngomong ya, di situ banyak orang yang bisa lain orang Anda tolong gak? Anda pindah ke orang lain gak? Banyak mulut, orang ini yang dibantu banyak mulut, betul gak? Wes ngene. Gak usah, kamu aja. Mau sembuh gak? Mau. Ya udah kamu aja. Ya. Tapi Tuhan tidak gitu. Bisa bilang amin? Bilang sama-sama dengan saya, untungnya Tuhan tidak kayak saya. Ayo bilang sama-sama, 2, 3. Untungnya Tuhan tidak kayak saya. Wah, mau ditolong banyak mulut, ya Wesa, kamu mau? Wah, aku gak iso. Kamu gak usah. Tapi Tuhan bilang begini. Lihat slide selanjutnya ayat 7. Ayat 8. Ayat 8, lihat. Kata Yesus kepada orang di sebelahnya. Apa benar? Sebentar, kata Yesus kepada orang yang di sebelahnya orang lumpuh. Apa benar? Enggak. Tuhan tetap ngomong kepada yang cerewet ini. 38 tahun yang banyak mulut ini. Tuhan tetap ngomong. Saya kalau ada jadi tetangganya orang lumpuh itu, saya lihat Yesus yang ngomong, saya akan provokasi Yesus dan berkata, Tuhan, dia wes gak kelem, aku aja. Betul gak? Saya akan provokasi Tuhan Yesus, ngelek-ngelekin orang itu. Supaya saya yang ditolong. Yesus, orangnya lo, wes gak mau, banyak alasan deh. Tuhan kan wes nawari, dia bilang saya repot, dia kan bilang nggak ada yang bantu, dia bilang apa, wes nggak usah aku aja. Tapi Tuhan tetap ngomong kepada orang pertama yang dia ngomongin, angkat bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu namanya orang ini benar-benar niat nolong. Tuhan kita benar-benar niat nolong. Saya bisa dengar kata amin. Tuhanmu itu, Tuhan saya dan Anda, dengarkan baik. Dia benar-benar punya hati mau nolong kita. Karena itu hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi bebanmu. Apa yang menjadi masalahmu ketika engkau datang beribadah. Nanti kita berdoa sama, angkat tangan, dengarkan baik. Tuhan mau tolong kita. Dia benar-benar niat tolong kita. Dia nggak pakai syarat dan ketentuan yang berlaku yang jelimet. Ya, kadang-kadang saya mau beritahu ya, untuk ditolong manusia syaratnya lebih susah daripada ditolong Tuhan. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Tapi Tuhan benar-benar hatinya pengen nolong. Karena itu dia gak peduli. Kau mau bilang gak ada orang yang bantu, gak apa-apa. Kau mengeluh, gak apa-apa. Aku memang niatnya nolong engkau. Bahkan tujuin lagi ayat. Satu ayat yang bagus sekali. Di dalam Lukas pasal 13. Ayat yang ke-34. Lukas
pasal 13 ayat 34. Firman Tuhan berkata gini, Yerusalem, Yerusalem, ini perkataan Yesus. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang apa? Diutus kepadamu. Nah, lihat kalimat selanjutnya. Ini penting sekali. Tuhan Yesus bilang apa? Berkali-kali. Kalau saudara baca Alkitab sejak zaman perjanjian lama, Tuhan itu sudah utus ribuan tahun berkali-kali. Berapa kali? Berkali-kali, banyak kali. Tuhan bilang berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi apa? Kamu tidak mau. Dan saudara pikir kalau Israel tidak mau Tuhan nyerah. Alkitab berkata pada akhir zaman akan ada banyak orang-orang Israel juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Bisa bilang amin? Kenapa? Karena Tuhan begini, aku gak pernah nyerah mau tolong kau. Kok enggak ono sing amin? Aku kalau memang niat mau bantu, aku memang niat menolong, aku niat menyelamatkan. Tuhan bilang, meskipun berkali-kali aku kirim orang, kau bunuh nabi-nabiku, kau bunuh utusanku. Tapi hati Tuhan tidak berhenti, dia tetap mau menyelamatkan kita. Saudara, ada orang itu kan kalau mau diinjili angel, diajak ke gereja aja angel, betul gak? Ayo ke gereja, aku saya repot, kerjaanku akeh. Ya. Ayo ke gereja melayani, aduh gak iso. Hari Minggu aku jogging. Gak iso aku olahraga. Ayo, gak iso. Saudara pikir Tuhan akan berhenti? Tuhan akan terus. Sampai suatu titik orang itu bertobat di depan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan kesetiaan Tuhan. Dia setia kepada kita. Berulang-ulang dikirim, dibunuh loh. Dikirim lagi. Dikirim, dibunuh lagi. 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 Dikirim lagi. Bahkan terakhir dia kirim Yesus, anaknya yang tunggal, untuk nyelamatin umat manusia. Coba, apa ada yang kayak gitu? Kecuali Tuhan kita. Bisa bilang amin? Tuhan kita luar biasa. Makanya kalau engkau lihat kesetiaan Tuhan, baiknya Tuhan itu. Makanya kita itu malu sebenarnya sama Tuhan kalau kita enggak setia dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Malu kita sama Tuhan kalau kita enggak melayani Tuhan. Malu kita sama Tuhan karena kalau kita tidak melakukan apa-apa di gereja. Harusnya orang-orang yang lihat kebaikan Tuhan, Tuhan baik banget. Dia akan mencoba melakukan yang terbaik untuk Tuhan meskipun tidak pernah sanggup menandingi, menyamahi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Nah, itu bagian yang pertama. Tapi bagian yang kedua, kembali dalam pasal 4. Nah, sekarang kita lihat ayat 13. Keluaran pasal 4 ayat 13. Nah, lihat apa jawaban Musa ketika Tuhan suruh utus. Ya. Nah, ayat 13, kata Musa, tetapi Musa berkata. Lihat, ketika Tuhan suruh Musa untuk diutus, Musa berkata apa? Baca sama-sama, 2, 3. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jadi Musa gak mau, tetap disuruh Tuhan, tetap gak mau. Lihat baik-baik apa jawaban Tuhan. Lihat ayat 14. Maka apa saudara? Bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Perhatikan, ketika Musa gak mau, Alkitab berkata, Musa, Tuhan berkata apa? Bangkit murka Tuhan. Sebentar, kita luruskan dulu. Apa definisi murka Tuhan bagi Anda? Atau apa
yang kira-kira menunjukkan bahwa Tuhan murka itu seperti apa menurut Anda? Pak, orang itu loh, saiki bangkrut Pak. Orang itu dulu luar biasa Pak, kaya, sekarang bangkrut. Kena murka Tuhan deh. Seringkali kan kita dengar orang ngomong gitu. Pak, dulu dia sehat Pak, sekarang dia sakit. Kapok, kena murka Tuhan. Seringkali kita berkata begitu. Bahkan beberapa waktu beredar tentang yang di Brasil. Wah, murka Tuhan, murka Tuhan, murka Tuhan. Sebentar, murka manusia beda dengan murkanya Tuhan. Saya bisa dengar kata amin yang setuju. Murka kita itu ngamuk-ngamuk tok. Murka Tuhan, lihat murka Tuhan. Apa ketika Tuhan murka kepada Musa karena Tuhan suruh dia, Musa nggak mau. Lihat, maka bangkitlah murka Tuhan, bukan marah. Alkitab tidak mengekspresikan dengan marah, tapi Alkitab mengekspresikan dengan murka. Murka itu kata yang lebih bold, lebih menegaskan tentang kemarahan. Ya. Terhadap Musa dan berkata, lihat apa kata Tuhan ketika Tuhan murka. Bukankah di situ apa? Di situ apa? Harun orang Lewi itu kakakmu. Aku tahu bahwa ia apa saudara? Pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau dan ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan menyertai lidahnya. Lidahnya Harun. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus apa? Kamu lakukan. 16. Ia harus berbicara bagimu. Harun itu harus berbicara bagi Musa kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu. Dan engkau akan menjadi, tanda kutip ini, seperti Allah baginya. Jadi Musa bilang apa? Nanti Harun yang akan ngomong. Jadi saudara tahu ya, Musa itu ngomong kepada Tuhan, aku gak pandai bicara, makanya utus saja orang lain. Lalu Tuhan murka, dicabut lidahnya. Kapok deh. Saya gak bisa ngomong sisan. Apa begitu? Enggak. Alkitab berkata ketika Musa berkata aku gak bisa bicara, utus saja orang lain. Murka Tuhan. Tuhan kirim penolong. Kan aneh kan? Tuhan kirim penolong kakaknya Harun. Tuhan bilang Harun itu pintar ngomong deh. Lambe sales ya. Ya. Itu pintar ngomong deh, ya. Nanti dia akan bantu engkau. Jadi yang penting kau mau aja. Ya. Saya heran dengan Tuhan, ya. Orangnya wes gak gelem loh. Ya apa, gak usah dipaksa lek ra gelem. Betul gak? Kita sering ngomong gitu kan? Wes gak usah dipaksa kalau gak mau. Biarin, biar dia kena murka Tuhan. Saya mau beritahu, kalau orang gak mau, Tuhan tetap bujuk, ayolah, ayolah. Makanya ojo kemelinti. Jangan di depan Tuhan. Wes Tuhan ngomong ayo, ayo, ayo. Gak. Tuhan malah bujuk, ayolah. Kau gak bisa ngomong, itu loh ada Musa, ayolah, ayo layani ono, ayo layani Tuhan. Itu nanti ada saudaramu yang bantu. Coba Tuhan. Itu yang disebut ekspresi murka Tuhan. Beda banget kan definisi kita dengan murka Tuhan. Wah, gempa bumi, murka Tuhan. Saya pikir Tuhan itu ngalah-ngalahin kita ya. Tekanan darahnya lebih tinggi dari kita, sekali-sekali kok sedikit-sedikit marah, betul gak? Karena ada orang, wah marah, ngamuan, tekanan darah tinggi deh. Ya kayak kita pikir Tuhan juga tekanan darah tinggi, makanya sedikit marah. Makanya dia perlu minum obat. Tuhan bukan kayak gitu, katakan amin. Lihat Tuhanmu baik. Lihat Tuhanmu baik. Makanya begini, kalau ada kekuranganmu, doa sama Tuhan. Tuhan yang akan kirim orang-orang yang akan jadi penolongmu. Meskipun Tuhan sudah kirim Roh Kudus, Parakletos,
orang yang ada di sekitar kita, tapi juga Tuhan bisa kirim orang-orang yang akan Tuhan sertai dalam pelayananmu, dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, yang akan jadi penolong dalam hidupmu. Jadi tidak bisa Tuhan terima kata alasan, aku gak iso. Kalau Anda gak bisa, Tuhan akan usahakan gimana caranya supaya Anda bisa dengan mengirim orang yang bisa. Amen. Saya percaya gereja ini butuh banyak pelayan Tuhan. Kok amennya sepi ya? Saya percaya gereja ini butuh banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani. Karena tidak pernah ada orang bisa segala-galanya. Makanya Tuhan, ada yang tidak bisa dilakukan, ada orang lain yang Tuhan panggil, Tuhan pilih menyertai pelayanan di gereja ini. Semua orang punya kapasitasnya. Kita nggak bisa jadi Superman bisa semuanya, nggak bisa. Nggak bisa. Ada orang memang punya talenta tertentu, makanya Tuhan kasih mendampingi. Dan saya mau beritahu, dengarkan. Tuhan akan kirim banyak orang-orang yang punya hati, yang digerakkan Tuhan seperti Harun untuk mendampingi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berdoa sungguh-sungguh. Lalu engkau berkata, Pak, saya nggak bisa segala-galanya. Nanti Tuhan yang akan kirim orang-orang yang luar biasa. Saya mau bacakan ayat yang terakhir. Katakan puji Tuhan. Mari bilang puji Tuhan, amin. Baca sama-sama, ada satu ayat yang bagus dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayat yang ke-26. 1 Samuel pasal 10 ayat 26. Sebelum kita baca, waktu pertama kali Saul dipilih, diurapi oleh Tuhan lewat Samuel, ya. Saul itu ngomong, aku gak bisa, aku ini kaumku kecil, ya. Tapi kemudian ketika Saul berkata, aku gak bisa, kaumku kecil dan lain-lain, lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Saul. Lihat, waktu awal-awal Saul jadi raja. Saul pulang ke rumahnya ke Gibea dan bersama-sama dengan dia, apa saudara? Ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang, baca sama-sama, hatinya digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh Allah. Ya. Ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, saya minta pemain musik ada di tempatnya. Orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina Saul, ya, dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi Saul pura-pura tuli. Jadi dalam kehidupan kita itu memang ada orang yang suka meng-underestimate kita, ada orang-orang yang pandang enteng, ada orang-orang yang gak suka. Tidak bisa dipungkiri akan hal itu. Tapi jangan lupa satu hal ini, bahwa Tuhan juga akan mengirim orang-orang yang punya hati bersama-sama dengan kita, yang digerakkan Tuhan. Ayat 26, tolong tunjukin. Ya. Dan saya percaya begini. Andalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk datang di tempat ini, melayani Tuhan di tempat ini. Bisa bilang amin? Lihat kanan kirimu. Lihat wajah orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Lihat kanan kirimu. Ini loh wajah orang ini, digerakkan hatinya untuk Tuhan. Amin. Hatinya ini digerakkan oleh Tuhan. Main aja. Hatinya digerakkan oleh Tuhan. Dan saya percaya gereja ini akan bertumbuh, akan jadi berkat lebih banyak orang lagi. Karena ada banyak orang yang ngerti hatinya digerakkan Tuhan untuk ada di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
kepada Tuhan, angkat tangan sama-sama. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami hidup bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau sudah berbuat baik dalam hidup kami. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi bersama-sama katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap. Amin, amin. Dunia tak bisa, pekerjaanku pun tak bisa menjauhkan aku dari kasih Kristus. Selama ku hidup. Amin, amin, amin. Ya, tetap. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengarkan, Tuhan kita baik. Tuhan mau menolong kita. Bahkan lebih daripada kita ingin ditolong, Tuhan lebih pengen nolong kita. Dia setia. Ada banyak keterbatasan kita. Itu bukan menjadi penghalang untuk Tuhan pakai kita. Karena Tuhan akan selalu kirim orang-orang di sekitarmu. Orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Saya percaya gereja ini akan dipenuhi orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Datang beribadah, bertumbuh bersama, melayani bersama di tempat ini. Kalau engkau orangnya, mari sembah Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku orangnya Tuhan. Aku orang yang digerakkan hatiku oleh Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Haleluya. Kami adalah orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat orang-orang hebat yang Tuhan sudah taruh di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat orang-orang hebat yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Boleh melayani Tuhan bersama di tempat ini. Hamba berdoa Tuhan berkati gereja ini lebih lagi Tuhan.
Kirim orang-orang dahsyat, kirim orang-orang hebat yang akan jadi penolong di tempat ini, membantu pekerjaan Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan nama Tuhan yang akan lebih lagi dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang sudah setia. Terima kasih Tuhan orang-orang yang sudah tekun melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang sudah luar biasa melayani di tempat ini. Berkati mereka semua Tuhan. Berikan kesehatan, panjang umur. Bahkan berikan berkat-Mu dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Dan kami berdoa buat Ibu Gembala, kami bersyukur Tuhan. Buat Bu Gembala, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan menolong selalu Ibu Gembala. Tuhan akan kirim orang-orang hebat Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Buat Ibu Gembala bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang pasti menggenapi janji-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus memeteraikan kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita orang-orang hebat yang digerakkan hatinya oleh Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Kami mewakili atas nama Gembala dan juga Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verlahe yang sudah melayani di tempat ini. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya dan keluarganya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan kantong persembahan dijalankan. Yesus
doa berkat dan doa penutup kami serahkan pada hambanya, Bapak Pendeta Ferlai, waktu dan tempat kami persilakan. Yang besar dan syarif, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Sekali lagi berkatnya. Haleluya, haleluya. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan Tuhan kuduskan setiap nyanyian, pujian kami, pelayanan kami, persembahan kami. Naik di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami teringat buat teman-teman kami yang lain tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, biar minggu yang akan datang mereka juga bisa hadir bersama-sama dengan kami melayani Tuhan di tempat ini. Bahkan teman-teman kami juga yang mungkin sudah mulai mundur oleh banyaknya mungkin masalah persoalan mereka. Tuhan tolong mereka, biarkan mereka melihat kasih setia Tuhan yang besar dan mereka bisa kembali melayani Tuhan. Mereka kembali beribadah bersama dengan kami semua. Kami percaya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia diberkati menjelang tahun-tahun di mana pilpres, pilkada dan semua pemilihan umum yang akan di tahun yang akan datang. Tuhan tolong dan kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami percaya pemimpin yang terbaik yang Tuhan pilihlah yang akan jadi presiden di negara kami. Karena itu segala usaha-usaha orang-orang yang pengen memecah belah, menghancurkan kesatuan negara kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa negara kami tetap menjadi negara yang dimana kami boleh bebas beribadah. Nama Tuhan dimuliakan di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembali juga Engkau memberkati kembali Ibu Gembala bersama dengan keluarga, seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Semuanya diberkati Tuhan. Dan kami mau pulang, mari buka tanganmu sama-sama kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai, menuntun, memimpin, bahkan memelihara hidup kita. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.